Iver Jenner dan Rafael Struijk tak sabar bila timnas Indonesia jajal kekuatan Argentina. Pemain naturalisasi Iver Jenner dan Rafael Struijk mengaku tak sabar untuk membela timnas Indonesia menjajal kekuatan timnas Argentina. Iver Jenner menjadi salah satu pemain naturalisasi yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday nanti. Skuad Garuda telah dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday periode Juni 2023. Tim asuhan Sintayong dijadwalkan akan melawan timnas Argentina dan Palestina. Untuk laga perdana timnas Indonesia akan menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023. Kemudian laga kedua yakni melawan timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senen, Jakarta 19 Juni mendatang. Laga melawan timnas Argentina pun menjadi pertandingan paling dinantikan karena juara Piala Dunia 2022 Qatar bakal hadir di Jakarta. Tak hanya antusias dari pecinta sepak bola saja, tetapi 2 pemain yang baru selesai proses naturalisasinya pun mengaku tak sabar. Iver Jenner dan Rafael Struijk memang baru menjadi warga negara Indonesia pada 22 Mei 2023. Setelah resmi menjadi WNI, Iver Jenner dan Rafael Struijk bahkan tetap memilih tinggal di Jakarta, alih-alih kembali ke Belanda. Hal ini karena Iver Jenner cukup antusias untuk bisa menjajal kekuatan Argentina. Ditambah lagi Iver Jenner dan Rafael Struijk mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday nanti. Dengan begitu, Iver Jenner dan Rafael bakal ikut menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Surabaya yang akan dimulai pada Senin 5 Juni 2023. Iver Jenner mengaku sudah tak sabar ingin bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk menjajal persiapan melawan Argentina. Saya sudah tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia, ujar Iver Jenner sebagaimana dilansir bola.com Sabtu 27 Mei 2023. Saya tahu animo supporter sangat luar biasa di sini, ucapnya. Lebih lanjut, Iver mengaku tak sabar merumput di Stadion GBK dengan disaksikan banyak pendukung timnas Indonesia. Menurutnya, pertandingan melawan Argentina akan jadi laga yang menyenangkan dan tak terlupakan nantinya. Untuk itu, Iver sudah tak sabar ingin menjajal kekuatan Lionel Messi dan kawan-kawan nantinya. Stadion Utama Gelora Bung Karno juga megah dan rumputnya bagus, kata Iver. Sementara itu, Rafael pun mengaku senang dan tak sabar bisa ikut memperkuat tim Merah Putih. Apalagi harus melawan tim juara Piala Dunia 2022 Qatar. Menurutnya, melawan Argentina akan menjadi pengalaman bagus pemain timnas Indonesia. Sebab Argentina juga saat ini adalah tim terbaik di dunia. Oleh karena itu, Rafael ingin bisa merasakan pertandingan melawan Argentina. Pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, tutur Rafael. Di sisi lain, kata Sintayong soal Jordi Amat dan para pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, angkat bicara tentang para pemain naturalisasi di skuadnya. Timnas Indonesia telah berubah wajah semenjak diasuh oleh Sintayong, salah satunya soal naturalisasi. Sebenarnya, program naturalisasi sudah dilakukan PSSI sejak 2010. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mulai membenahi metode naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Sintayong mengincar para pemain yang saat ini tampil di tim utama di liga-liga top Eropa. Tentu, hal ini agar bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Salah satu nama pemain yang sudah memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi pada masa kepelihatan Sintayong adalah Jordi Amat. Sintayong memilih Jordi Amat sebagai salah satu pemain yang diprioritaskan untuk bisa membela timnas Indonesia karena reputasinya di Eropa. Jordi Amat sendiri pernah membela sejumlah klub Liga Kasta tertinggi di Inggris dan Spanyol. Saat ini Jordi Amat membela klub raksasa Liga Malaysia yaitu Johor Darul Taksim. Sintayong pun mengomentari penampilan Jordi Amat sebagai salah satu pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Menurutnya, Jordi Amat adalah pemain yang sangat bisa dipercaya untuk selalu mengisi skuad timnas Indonesia. Sintayong pun angkat bicara soal para pemain naturalisasi yang berada di skuad timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, ia bakal mencari pemain terbaik asal memiliki darah Indonesia dalam si pemain tersebut. Pertama-tama, menurut saya selama darah Indonesia mengalir, harus dinaturalisasi pada posisi yang dibutuhkan, ujar Sintayong. Selain Jordi Amat, ada 5 pemain lain yang bersatu sebagai pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kelima nama tersebut adalah Sandy Walsh, Sen Vietnam, Mark Klok, Iver Jenner, dan Rafael Struijk.
Tiga nama terakhir sudah mendapatkan panggilan untuk TC bersama Timnas Indonesia Senior. TC tersebut bakal dilaksanakan pada 5 Juni 2023 untuk FIFA Matchday. Diketahui Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga menghadapi Timnas di atas 100 besar dunia. Kedua lawan tersebut adalah Palestina dan Argentina. Timnas Indonesia dijadwalkan menantang Palestina terlebih dahulu pada 14 Juni sebelum menantang Argentina pada 19 Juni 2023. Janji Sintayong bahwa Timnas Indonesia berprestasi di Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memasang target tinggi di Piala Asia 2023 mendatang. Seperti diketahui, skuad Garuda lolos ke babak penyisihan grup yang akan digelar di Qatar 14 sampai 24 Januari 2024. Pada turnamen ini, mereka akan bersaing dengan Jepang, Vietnam, dan Irak untuk lolos ke babak selanjutnya. Di babak kualifikasi Piala Asia 2023, perjalanan Timnas Indonesia cukup terjal. Mereka lolos dengan status runner-up terbaik dari grup A. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mencatatkan 6 poin dari 2 kali menang dan sekali kalah. Kemenangan atas Nepal akhirnya membawa skuad Garuda kembali berlaga di Piala Asia. Setelah lolos, ujian belum berakhir bagi skuad Garuda. Mereka masuk dari pot 4 dan akhirnya bertemu lawan-lawan tangguh di Asia. Terkait hal ini, Sintayong menyadari jika perjalanan mereka akan semakin sulit di Piala Asia nanti. Namun hal tersebut menjadi motivasi agar mereka harus berjuang lebih baik lagi. Pertama-tama, kami adalah tim dengan peringkat terendah di pot 4. Jadi ada beberapa hal yang penting untuk berpartisipasi. Saya ingin menggunakannya sebagai batu loncatan untuk naik ke atas. Kami perlu melihat area yang bisa kami tingkatkan, kata Sintayong. Tampil di Piala Asia mendatang, pelatih asal Korea Selatan ini memastikan mereka akan datang dengan semangat berlipat. Salah satunya karena kegagalan Indonesia menggelar Piala Dunia U20 2023. Saat itu penolakan yang dilakukan terhadap kedatangan timnas Israel membuat FIFA akhirnya mencabut status tuan rumah. Menurutnya, sejak pembatalan tersebut banyak penggemar yang merasa kecewa karena batal melihat pemain muda dari seluruh dunia. Dia menegaskan jika akan menembus kekecewaan tersebut dengan prestasi terbaik di Piala Asia mendatang. Karena kami mencoba menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 dan kami tidak berhasil. Kami ingin menembusnya di Piala Asia, pungkasnya. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand berharap banyak pemain Indonesia susul ke Eropa. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand berharap di masa depan banyak pemain yang memilih untuk berkarir di luar negeri. Seperti diketahui, Marcelino pada musim lalu masih menjadi pemain Persebaya Surabaya, namun dia mengambil keputusan penting dengan pindah ke Belgia bersama KMS Kadensi. Memilih abroad di usia 18 tahun, dia akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih meski masih muda. Buktinya, dia sudah tampil dalam 4 pertandingan di Liga 2 Belgia. Selain itu, Marcelino jadi salah satu pemain yang menonjol saat berada di Timnas Indonesia dan Timnas kelompok umur. Kematangan saat ditempa di Eropa dipercaya membuat Marcelino makin matang bermain dengan seniornya di skuad Garuda. Berbicara tentang karirnya di Eropa, Marcelino Ferdinand menjelaskan jika dia ingin terus menimba ilmu dan berkarir lama di sana, termasuk bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama. Hal tersebut bukan hanya mimpi, karena di Belgia mereka cukup memberikan tempat untuk pemain muda. Saya rencana kembali pada awal musim. Saya harap akan berkembang semakin banyak menit bermain, dan saya ingin stay lama di sana. Rata-rata pemain di sana 20 hingga 21 tahun. Saya yang 18 dan sudah mendapat kepercayaan menit bermain, kata Marcelino Ferdinand dilansir bola.com dari laman kompas.com. Salah satu bukti sambutan yang hangat bagi timnya adalah saat dia bisa mencetak gol di kompetisi resmi, yakni saat pertandingan KMS Kadensi melawan RF Virton. Setelah gol tersebut dia mendapatkan apresiasi dari tim dan memberikan motivasi agar terus berkembang. Menurutnya, langkah tersebut membuat dia nyaman dan bisa mudah beradaptasi dengan tim. Ketika saya mencetak gol, setelah pertandingan saya suruh maju ngobrol. Saya bersyukur teman-teman sudah support dan welcome. Pemain kelahiran Jakarta ini berharap ada banyak pemain yang menyusul untuk berkarir di Eropa. Menurutnya, banyak pengalaman yang bisa diambil saat pemain memilih untuk abroad. Selain itu, mental pemain jadi semakin matang
dan harus bisa beradaptasi dengan segala kondisi. Saya tertekan, seharusnya kita pemain Indonesia bisa main di sana. Cuma masalah mental dan pengalaman.